Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Sesuai dengan surat edaran Majelis GTC Pati, terkhusus poin yang kelima, bahwa pada hari Selasa dan Jumat akan dibagikan renungan singkat untuk Bapak Ibu bersama-sama mengadakan saat teduh sejenak di rumah dan juga dengan keluarga. Dan pada kesempatan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. 1 Korintus pasal 15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jika kita ditanya apa yang paling penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita dengan situasi kondisi saat ini, mungkin banyak di antara kita yang mengatakan menjaga kesehatan adalah yang terpenting, menjaga jarak hubungan kita dengan sesama itulah yang terpenting. Atau juga ada yang mengatakan yang terpenting saat ini adalah tetap ada di rumah supaya kita terhindar dari segala macam jenis penyakit. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekarang jika kita ditanya apa yang paling penting dalam setiap langkah kehidupan dari Tuhan Yesus sendiri, mulai dari kelahiran, kehidupannya, karya-karyanya, dan juga kematian serta kebangkitan dan kenaikannya ke surga, menurut Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang paling bermakna, yang paling penting dari keseluruhan kehidupan Tuhan Yesus? Kita mungkin mengatakan semuanya penting, mulai dari kelahiran sampai dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu adalah sebuah rangkaian karya keselamatan yang Tuhan telah lakukan bagi umat manusia. Tetapi pada saat ini Bapak Ibu, kita bersama-sama telah mendengarkan firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayatnya yang ketiga mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Injil Markus dan Injil Yohanes, jika Bapak Ibu baca, tidak memuat catatan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kemudian Injil Matius dan juga Injil Lukas hanya mencatat sedikit sekali tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kisah mujizat yang sama pun tidak dapat kita temukan dalam keempat Injil. Namun, kalau Bapak Ibu baca keempat Injil dengan jelas merekam, mencatat dan memberitahukan dengan detail peristiwa sekitar kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam surat-surat di Perjanjian Baru oleh Rasul Paulus yang terus-menerus ditekankan
ialah tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Ini menunjukkan bahwa poin inilah yang paling penting dari apa yang Kristus kerjakan bagi dunia ini, bagi kita semua. Rasul Paulus menjelaskan kebenaran ini kepada jemaat di Korintus, bahwa yang sangat penting ialah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Injil inilah, kabar baik inilah yang menyelamatkan orang percaya. Berita inilah yang selalu ia bagikan kemanapun ia pergi. Bahkan ketika Paulus pertama kali datang ke Korintus, jika Bapak Ibu baca di dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua mengatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Kiranya kita juga memahami pentingnya kebenaran ini, agar kita juga dapat terus punya iman yang kuat, iman yang teguh kepada Allah, dan juga kita dapat terus membagikan kabar sukacita, kabar baik ini kepada sesama. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi saat ini, mari kita sama-sama terus mengingat yang terpenting dalam kehidupan kita. Selain kita menjaga kehidupan kita, kesehatan kita, pergaulan kita, dan yang terpenting saat ini kita juga terus sama-sama menjaga agar diri kita, keluarga, dan juga orang-orang yang kita kasihi tidak sampai terjangkit virus yang mematikan tersebut. Tetapi di antara semua yang penting dalam kehidupan kita, mari kita terus miliki iman percaya kepada Allah, karena di dalam Tuhan Yesuslah kita akan mendapatkan kekuatan dan penghiburan yang sejati. Mari terus berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan terus menjaga diri kita dari segala sakit penyakit. Selamat menjalani kehidupan ini dengan lebih baik, dan biarlah Tuhan selalu ada di dalam hati dan kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.